Kan memang suka ribut di kita teh. Kan kalau orang lain mah persentuhan rasa itu kan hanya pada aspek formal. Kalau saya masih memang ngadenge kalakai murah aja bisa cerik. Lihat tari aja bisa nangis gitu, denger gamelan aja bisa nangis. Itu pun kalau yang nariknya pakai rasa, yang mukul gamelannya pakai rasa. Ayo mukul nyanyi nake pakai rasa. Itu pakai rasa mah ada teka tarima ku rasa. Kalau kata Abah Anom, lamun ngadengekeun lamun nyarita ku letah katarimana ku ceuli. Lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Eta Abah Anom loh. Saya luruskan gitu. Siap. Batur mah siono nih teh. Wah, kayak bisa. Kan menjadi aneh masa kita membangun hubungan dengan orang gitu yang memiliki spirit menjaga alam, menjaga lingkungan tidak mau. Kalau kamu ngarendeng jeung para pembalak hutan sia era sia teh. Gitu kan. Jeung para penambang liar era, jeung para pengemplang pajak era. Oh, dengan orang baik. Kalau saya mah gini kan, ya kemarin juga begitu pas ada YouTube ya, saya sudah emang ide sih pasti bakal ada positif negatif. Biasa. Lalu udah buat saya mah nggak penting. Punten loh ya. Mau dibilang apapun sama mereka nggak penting. Dan dipuji nggak bakal jadi rembulan, dihina juga nggak bakal jadi sampah. Eta aya aduh. Istilah anyar. Naon eta teh? Dipuji tidak akan jadi rembulan, dihina juga nggak bakal jadi sampah. Dipuji tidak akan jadi rembulan, dihina juga akan jadi sampah. Oh, dihina tidak akan jadi sampah. Abdi teh ngada lagu eta teh judulna teh. Kan Rindu Purnama cenah. Saya mah mau semuanya menghina pun udah nggak penting. Oh gitu. Iya, udah nggak ada urusan. Jadi ada bahasa baru itu bahasa kaum playboy. Dipuji tidak akan telat bulan. Dihina tidak akan disuruh pulang. Yang saya khawatirkan dari kemarin itu adalah dampak ke Kang Deddy, bukan ke saya. Dan saya mah tidak punya apa-apa gitu. Enggak. Kenapa sih harus ditakuti selama niat kita baik, bertujuan untuk kebaikan, ya nggak ada soal. Karena dalam politik mah nggak pernah ada benernya. Betul. Kalau politik mah walaupun misalnya dia itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sekalipun, di politik mah dibela ri babaturan. Betul. Walaupun dia berbuat kebaikan setinggi langit sekalipun, ya kalau musuh mah pasti dijatuhkan. Itulah politik, nggak pernah objektif. Siap. Eta mah politik mah biasa musiman. Namun menjelang 2024 pasti wah Deddy Mulyadi teh ya sudah wiwitan. Eta mah. Tapi lamun saya jadi babaturanna mah moal. Moalnya. Iya kayak. Makanya aji rasa kan. Iya. Rasakeun urang. Jadi yang tadi Kang Deddy bilang, orang tuh sering kali bicara tapi tidak pernah merasakan apa yang dirasakan orang. Ngaji rasana eueuh gitu. Ngaragaan rasa eueuh. Tapi kan di dalam Islam pun sebenarnya orang yang masuk ke wilayah-wilayah spiritual yang tinggi itu juga mengalami penghukuman. Iya, pasti di lingkungannya. Misalnya cerita tentang halal, cerita tentang di tanah kewalian kita Syekh Siti Jenar. Kan sama sebenarnya gitu loh. Memang yang menjadi problem itu kaum spiritual, substansial pasti bertikai dengan kaum syar'i berbasis fikih kan gitu loh. Itu gitu. Apa kemarin ini kan bacain terus masukan lah informasi yang dari Kang dari di situ tuh semuanya rata-rata ya komentar-komentarnya saya baca satu-satu. Kita berdua ketawa gitu. Kan kita yang puasa ya. Kan kita yakin sama Tuhan kita, kenapa dia yang ribut? Kecuali kalau saya maksa mereka, kan gitu. Atau saya maksa Kang Deddy mesti. Kan saya nggak pernah maksa orang. Anak sendiri aja saya nggak pernah paksa. Nah, artinya apa? Kita melepaskan kepercayaan itu pada masing-masing. Dan saya tidak pernah mengatakan harus percaya sama Tuhan saya, punten gitu. Gini loh, urusan spiritualitas itu adalah urusan personal. Betul. Kan bisa saja begini, Pak. Usum bulan puasa kan bisa begini, Pak. Ya. Seolah-olah dia taat syar'i berpuasa. Padahal kalau buka bersama mah, hebatnya. Nyarita ke pemajikan puasa. Padahal di kantornya dahar.
Enggak, saya mah nggak ngomong kemana-mana. Artinya bahwa orang itu kan bisa pura-pura saleh. Iya. Misalnya kalau kesalehan ukurannya adalah baju. Betul. Kan gampang atuh. Deddy Mulyadi teh sangat saleh, bersyar'i, pakai gamis, ya kan pakai peci putih. Kan nggak ada soal, saya juga bisa seperti itu. Leres. Ya kan nggak ada soal gitu kan, berpura-pura. Tapi kan hidup bukan seperti itu. Iya. Urusan spiritualitas kita ini urusan dengan Allah, orang Allah yang tahu kok. Iya, maka kemarin pernah di pertemuan di Bali, teman-teman dari Sunda datang. Saya ngomong sama teman-teman yang ada di sana. Kang, saya teh pengen tahu. Saya belajar dari sekian banyak guru gitu. Yang memastikan kita masuk surga pada Allah sendiri. Tidak pernah ada manusia yang menjamin kita masuk surga. Kayak punya orang Keyakinan saya ya. Sana selama cek babaturan Nabi mah siga punya orang dalam. Ya kan urusan surga dan neraka mah Allah yang punya. Iya. Kenapa kita suka ngajamin maneh ke neraka? Emang maneh di ditu nu bagian ngaturna panitia? Kan itu udah urusan Allah. Tugas kita ini berbuat kebaikan. Nah, besok mau kita dimasukin kemana? Udahlah urusan Allah. Ngapain harus ngatur? Kayak di sekolah, tugas kita ini belajar. Kayak di tempat pekerjaan, tugas kita ini adalah bekerja sesuai dengan SOP-nya. Iya. Gitu. Kayak pegawai Astro kan, tugasnya adalah melayani saya dan kita harus dilayani. Nah, kesini. Ayo bajigur, bandrek. Paling upami cemilana kita punya tahu isi, bala-bala, terus pisang goreng. Endos pisang goreng, bade tuang. Bade sur. Wah, bade tuang Bapak. Bilih bade surabi aya. Masuk abi mentong lah. Atau we eta bala-bala, Ya. pisang gorengna nu garing. Mangga sia. Gitunya. Mangga. Sareng tahu isi, Tahu isi mangga sia. sareng bandrek. Mangga. Bade kopi kan? Kopi. Hideung. Kopi Oh, hideung. kopi. Bajigur. Dicampur pangintennya. Kumohon. Ya, Asup nuhun nya. Mangga Nah, siap. teh sedap deh kedap. Sapertos kieu. Nuhun, hatur nuhun. Pan ieu mah adab teh etika, hormat ka sesama hirup diajarkeun dinu agama. Tapi rupa-rupa carana orang Sunda. Nuhun, enggak. Orang Barat adabna kieu. Gitu masing-masing. Jadi esensinya adalah menghormati sesama manusia. Caranya berbeda-beda gitu. Sumuhun mangga coba lamun ieu adab ieu teh diajarkeun ku saha? Kudu nu nganana. Tah adab teh ayana di Astro. Di kantor pemerintah mah di desa yang serada hese eta teh adab teh mun camat datang karek sumuhun datang emang udin naik naon sia teh Mang Udin cenah. Eta teh teu meunang sia teh. Gitu. Nya kade pegawai desa bejaan kabeh. Jadi lamun aya Mang Udin nek nyin kartu tani, nek nyin surat keterangan tidak mampu, iya ka dieu mah enggak calik Bapak kitu. Ulah pelebah datang canap, siap bu, Bupati, siap Bupati. Datang Mang Udin, naon sia Mang Udin? Nah, teu beragama teh sia kades teh. Oh, panginten diantos sakedap. Sumuhun lah gitu. Ada lagi yang lucu Kang Deddy. Saya dengar cerita-cerita semua. Seringkali dikaitkan ke mistis, pakaian dan sebagainya ke mistis gitu. Kita pakai baju hitam, ada bertanya di Bali teh. Ide, kenapa pakai baju hitam nggak baju putih? Kan pendeta mah putih. Saya bicaranya gini, kalau pakai baju putih teh susah ngerawatnya, mesti di-backlin. Baju hidung mah terkena naon, nah itu yang pertama. Esensi hitam gitu ya, pendapat ide namanya ya. Hitam aja dia terima, apa kayak putih? Oh iya. Kan gitu. Ari baju begini, misalnya pakai gamis, ya disesuaikan dengan kultur lingkungannya. Kan kabayang, lamun urang lemur pakuan, make gamis bodas ngawuluku, asaran ripu. Kan itu mah kultur. Urang Sunda make celana pangsi. Nah, kenapa celana pangsi? Ya kan? Ini hampir sama dengan celana cingkrang ya, yang tren dalam hijrah sekarang. Itu kan celana yang di atas mata kaki. Kenapa menggunakan orang Sunda pakai celana di atas mata kaki dan kemudian gombrang? Karena dia kan harus melewati sungai, melewati parit. Maka langkahnya itu harus jauh calanana teu meunang soek, lebar. Kenapa di atas mata kaki? Turun ke sawah. Kan kalau terbawah kabayang kan begitu loncat katincak atau tigubrus. Nah, itu kan sebenarnya celana itu bentuk. Kemudian kenapa bajunya juga baju pangsi gombrang? Ya karena gerakannya kuat. Kenapa hitam? Karena agar sinar matahari diserap oleh bajunya dan badannya nanti tidak terlalu hitam. Itu kan teori menyerap matahari gitu loh.
Jadi memang saya memang baju saya rata-rata 2. Saya memang kadang-kadang di dunia hitam, kadang-kadang di dunia putih. Kumaha aya anana we teh mah. Gitu. Di orang mah ribut masalah baju kan gitu. Ribut masalah baju gitu kan. Misalnya apakah baju gamis putih itu warna kebaikan? Ya, baik kalau dipakai sama orang baik. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan, artinya itu baju bukan simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan bukan. Itu mah baju mah tradisi di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya begini, kenapa orang barat pakai dasi, pakai jas? Karena dingin. Sehingga kalau pakai baju harus dikancingkan sampai sini. Saking dingin suhunya 0 derajat, minus gitu kan. Kemudian dicekekeun ka dia supaya tidak kedinginan, pakai dasi supaya indah. Itu mah kebudayaan baju. Tapi ulah oge kepala desa di urang make jas make dasi mapai sawah. Mariksaan kuluwung gelo sugan siapa. Tidak sesuai. Makanya saya ketika jadi bupati itu merombak tata cara pakaian. Kenapa? Saya katakan nih. Ini di DPR itu waktu itu ada baju itu 1 aja baju PDH. 2 aja ada baju PSH. 3 ada baju PSR. Bayangin loh, bajunya ada 3. 4 ada baju PSL. Baju harian itu pakai baju PDH. Nah kan, bajunya pendek segini. Terbuat dari wol. Kan? Sama juga PSH juga pakai wol pendek. PSR juga pakai wol panjang. PSL jas berdasi. Saya menentang ketika jadi bupati. Saya bilang nggak usah lagi ada baju itu. Kenapa? Nggak sesuai dengan kultur. Di Purwakarta teh panas 32 derajat Celcius. Aisyah pakai baju wol. Atuh hareudang. Ruanganna jaba pendek. Kudu make AC. Kan olok efisiensi pembiayaan. Aisyah ripu, saya bajunya udah pakai pangsi aja, pakai ini aja bebas. Bangunannya saya buka jendelanya. Karena saya mah jujur nih tanya ke Pak Lurah. Dedi Mulyadi mistik, sok Pak Lurah, marangan urang ngalpoe. Dedi Mulyadi percaya kanu mistik teh, kanu pendukunan teh. Teu. Percaya kanu pendukunan teh? Teu. Sok tatanya teh? Teu. Asok minum-minum cai-cai tipananyaan teh? Enggak pernah. Salila berpolitik pernah nanya teh? Enggak pernah. Pernah minta jampe kan itu ka dia teh? Enggak pernah. Boga isim teh? Tidak. Logika yang dipakai, rasional. Rasional. Saya juga sering dimarahi. Ya ini saksi hidupnya barengan saya setiap hari, ya kan? Nah, jadi saya katakan, waktu itu saya robah, bangunan harus menghadap utara dan ke selatan, bukan mistik, karena kita mataharinya di timur dan di barat. Saya ingat ketika jadi bupati, itu dimistikan, di ruangan itu ada ini, terus saja. Sederhana kuncinya, ternyata jendela di ruangan saya, semenjak bupati pertama sampai bupati saya, itu tidak pernah ada yang berani buka. Sehingga dimistikan, aing dibuka-bukakan jendela jurig na wah lalengit. Apa itu jurig? Nah, virus, bakteri, dibersihkan ruangannya, diharumkan, dibersihkan, dibakarin ratus, dibakarin kemenyan. Ingat, kemenyan itu bukan ngondang jurig, syete. Salah kemenyan teh, dan bukan mengantar doa pada karuhun lain, syete. Kemenyan itu secara ilmu itu adalah mengusir predator jahat, mengundang predator baik. Mengusir bakteri jahat, mengundang bakteri baik. Sama dengan ketika pasang bawang putih ketika masuk rumah. Kapan itu orang menggunakan? Ketika COVID datang. Aing mah geus baheula. Nah ini sehingga tahu nggak saya bakar kemenyan? Nu murah nu mahal kemenyan urang? Mahal. 8 juta. 500. Enggak, belinya 500 karena beli langsung di Sumatera Utara dari pohon kemenyannya. Kalau di Bandung harganya 8 juta sekilo. Ya 500 karena di sumbernya dari tangkal kemenyan. Tangkal kemenyan itu pohon yang berkualitas tinggi melahirkan getah kemenyan. Nah itu jadi barang-barang kita yang bermutu itu dikirimin ke luar negeri, diurang diharam-haram ke Narisia, gitu loh. Saya itu tahu nggak bakar kemenyan saya di mana?
di kamar. Apakah selalu menunggu malam Jumat? Henteu aing mah. Isuk-isuk diduruk, tengah hari dibakar, malam maghrib dibakar, menjelang tidur dibakar. Di mana lagi bakar kemenyan? Di kamar mandi, di samping toilet, di samping kloset. Pasti saya bakar kemenyan. Sengit, mantaknya banget aing seger wae. Karena bersih lingkungannya, estetik gitu. Mana mah teu ngarti-ngarti wae. Gitu. Setiap sudut itu selalu saya bakarin harum. Sengit ini. Sungit. Oh, aing mah teu percaya ka dukun aing. Teu percaya kapananyan atas nama apapun ya. Saya tidak percaya pada ramalan-ramalan atas nama apapun. Kecuali saya percaya pada satu survei. Nah itu percaya saya mah. Kita mah metodologi akademis. Walaupun survei, aya survei-surveian, aya survei beneran gitu. Ada survei juga, tergantung orang yang tukang surveinya. Ada survei yang objektif, ada survei yang sekedar pesanan. Betul kan bro? Bisa mengajarkan orang percaya ka dukun. Betul. Asli kan? Asli. Rasional. Rasional yang dipakai. Tapi kalau urusan nyawa ke rasional. Nyawa rasional. Gitu. Terkadang kita yang pakai yang gituan mah. Dicarekan. Carekan sering. Nyawa tuh pakai rasional. Gitu ya. Ya kembali ke abad rasional. Ada gini Kang, tadi Ya. ada pesan titipan dari teman-teman dari Bali, dari Bamus, teman-teman Sunda. Orang Sunda di situ. Pada Musa apa? Sunda Batin Sunda sama anak-anak Musa apa? Siliwangi. Minta cenah Akang berikan sepatah dua patah kata jangan. Oh iya, kanggo baraya Sunda anu aya di Bali, mugi nyukcruk jalur nu kapungkur mapai raratan anu baheula tiasa kapendak di tanah asalna. Ya, dawa di ditu mudah-mudahan kasiliwangian biasa kajarkeun. Janten Siliwangi teh nganalkeun rasa kepemimpinanana, kulantaran nganerkeun rasa. Aduh, aya lemahna teh lamun dunia politik mah memang punungan. Gitu. Eta kalau menurut Sunda teh puntennya punungan. Jadi lamun pait sina gelut teh embungeun urang Sunda mah mangkat. Lain era, lain eleh. Rek naon gelut aing mah teu kaharti. Eta urang Sunda teh hiji. Mantake lamun dinu politik eta, mantake saya mah mung punungan aing mah. Bising eleh aing moal aing mah punungan aing mah. Maju aing.